Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 753-755. Daun darah tidak diragukan lagi menjadi mimpi buruk bagi mereka yang menyerang Paviliun Sen dan kuil surgawi pada saat itu. Mereka datang ke sini untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa daun darah akan benar-benar melayang di sini. Tiandian, apakah kamu masih akan mengambil tindakan terhadap keluarga Chu? Apa itu mungkin? Warisan keluarga Chu sungguh luar biasa. Ini bukanlah keluarga yang bisa dibunuh oleh sembarang raja abadi. Apalagi keluarga Chu hendak menyerang Tiandian, namun mereka tidak menyangka daun darah Tiandian akan jatuh di sini. Benar-benar konyol. Setelah beberapa saat, Chugo menjadi tenang dan tertawa keras. Setelah tertawa, dia memerintahkan semua orang untuk memanggil kembali semua orang dari keluarga Chu. Aku ingin melihat bagaimana istana surgawi dapat menghancurkan kita. Chu Ge bahkan berkata saat ini. Jatuhnya daun darah berarti istana surgawi akan mengambil tindakan dalam 1 hari. Sekarang fajar, orang-orang dari keluarga Chu di kota Dongling, kecuali Chu Qian dan Chu Wei yang berada di halaman abadi, sisanya dari mereka berkumpul bersama. Tindakan keluarga Chu seperti itu tentu saja tidak dapat disembunyikan dari kekuatan besar di kota Dongling. Ketika mereka mengetahui bahwa daun darah telah jatuh ke dalam keluarga Chu, bahkan orang-orang kuat ini pun terkejut. Saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Bisakah Tiandian benar-benar menghancurkan keluarga Chu? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Itulah keluarga Chu. Petik 2 titik. Di mata mereka, kekuatan apa yang dimiliki istana surgawi? Hanya He Jiu yang telah mencapai alam raja abadi. Selain itu, hanya ada beberapa alam abadi yang tersisa. Tapi, bukankah itu kekuatan istana surgawi? Bahkan para kultivator yang lebih kuat pun mengelilingi sekte api abadi dan menatap, ingin melihat apakah sekte api abadi akan mengambil tindakan. Hal ini mengejutkan Du Zonghuan dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Tiandian ingin membunuh keluarga Chu. Dan daun darah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, Du Zonghuan sedang memegang surat dari Lin Yan di tangannya. Hanya ada beberapa kalimat di dalamnya, tapi itu mengejutkan Du Zonghuan. Suatu hari nanti sekte Dewa Api Abadi akan terkenal di alam Tiangen. Du Zonghuan berbicara lagi, menghela nafas semakin dalam di dalam hatinya. Leluhur, kamu jelas mengetahui sesuatu, kenapa kamu tidak menceritakannya? Du Zonghuan menghela nafas saat ini. Di matanya, ketika dunia keabadian dan dunia bawah ditutup, dia kehilangan harapan pada Lin Yan dan merasa bahwa Lin Yan mati. Sekarang Lin Yan dan yang lainnya muncul, sesuai dengan apa yang dikatakan Ao Min dan yang lainnya. Kelompok orang ini bukan lagi manusia. Tiba-tiba keadaan menjadi berantakan. Mereka bahkan mengetahui dari beberapa kata bahwa Lin Yan memimpin orang-orang ini untuk membunuh iblis dan iblis hingga mencapai titik ketakutan. Ini pertama kalinya dalam 100.000 tahun. Mungkinkah orang seperti itu adalah makhluk fana? Semakin dia merasa bahwa penglihatan leluhurnya sungguh mencengangkan. Bahkan saat melihat surat itu, dia menarik napas dalam-dalam, memandang Ao Min dan yang lainnya dan berkata, meskipun istana surgawi belum memberitahu kita, bagaimana kita bisa hanya berdiri dan menonton saat ini. Sekte Guru, orang-orang itu di luar. Pada saat ini, tetua dari Sekte Dewa Api Abadi berkata, bawalah senjata Tao bersamamu, siapapun yang menghalanginya akan mati. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Du Zonghuan. Merasakan aura ini, Ao Min dan yang lainnya juga memahami sepenuhnya tekad Du Zonghuan. Sekte Dewa Api Abadi, kekuatan tertinggi di kota Dongling, jika mereka keluar, apa artinya? Banyak orang saya khawatir saya akan memikirkannya, bukan?
Tetapi beberapa tetua masih sedikit gelisah dan berkata, Master Sekte, tidak apa-apa untuk kekuatan lain. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pertikaian darah dengan Sekte Api Abadi kita, tetapi Istana Air Abadi ini. Istana Air Abadi menentang Sekte Api Abadi. Ini adalah perseteruan. Meski tidak ada dendam besar di antara mereka, puluhan ribu tahun yang lalu, ketika kedua sekte tersebut didirikan, dikatakan bahwa penguasa Istana Air Abadi dan penguasa Sekte Api Abadi adalah sepasang kekasih, namun mereka berpisah tanpa diketahui alasannya, dan satu orang mendirikan Istana Abadi. Sekte Dewa Api mendirikan Istana Xianshui sendirian, dan pertarungan berlangsung sengit. Hari ini, keadaan sudah tenang. Tapi api dan air tidak cocok, dan kedua sekte tersebut masih belum bisa saling berhubungan. Jika mereka menghentikan mereka, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tidak peduli apa, kali ini, mereka akan mendukung Tiandian. Saat mereka keluar dari Sekte Dewa Api Abadi, ada gerakan tiba-tiba di antara orang-orang kuat dari segala arah. Bahkan ada beberapa pembudidaya Raja Abadi yang mencoba menghentikannya, tetapi dalam sekejap kilatan cahaya melintas, percikan api berterbangan kemana-mana, dan orang kuat Raja Abadi berdarah dan mati di sini. Hanya dengan satu serangan pedang, para praktisi yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak melihat dengan jelas jenis pedang apa itu, tetapi mereka merasakan aura Dao Agung langit dan bumi. Senjata Tao meninggalkan sekte. Apa artinya ini? Semua orang mengetahuinya. Ini adalah kehendak dari Sekte Dewa Api Abadi. Ayo pergi. Du Zonghuan mengambil kembali pedang Dao Api Guntur dan berkata, desir, desir, desir. Pada saat ini, Ao Min dan kultivator lainnya juga meninggalkan Sekte Dewa Api Abadi, hanya menyisakan beberapa Raja Abadi untuk menjaga sekte tersebut, sementara orang kuat lainnya meninggalkan Sekte Dewa Api Abadi. Setelah mereka pergi, Istana Xianshui juga mengetahui berita tersebut. Tuan Istana, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Sekte Dewa Api Abadi. Du Zonghuan sebenarnya meninggalkan sekte tersebut dengan senjata Tao. Jika kita menyerang Sekte Dewa Api Abadi, sekte ini akan dihancurkan. Pada saat itu, kita akan hancurkan Du Zonghuan dan yang lainnya. Jauh lebih mudah. Tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi Sekte Dewa Api Abadi untuk menghilang dari kota Dongling. Namun, penguasa Istana Xianshui tidak menjawab. Pada saat perubahan mendadak di kota Dongling, terlalu banyak orang berkuasa yang keluar dari pengasingan. Mereka telah mengasingkan diri selama 1 atau 2 tahun, dan kota Dongling telah banyak berubah sehingga mereka tidak dapat lagi melihat situasinya dengan jelas. Bagaimana menurutmu, Meng Rou? Pada saat ini, pemilik istana dari Istana Air Abadi memandang Yun Meng Rou. Saat ini, memang tidak sulit untuk menghancurkan Sekte Dewa Api Abadi. Mendengar ini, banyak tetua yang sangat gembira. Setelah kembali dari dunia bawah abadi, Yun Meng Rou menjadi seorang abadi. Statusnya di Istana Air Abadi ini tidak terbantahkan, dan dia bahkan secara samar-samar dilatih sebagai penguasa istana generasi berikutnya. Kata-katanya sangat berbobot. Tetapi setelah Sekte Dewa Api Abadi dihancurkan, Istana Air Abadi kita mungkin akan hancur bahkan jika itu tidak bertahan bahkan 1 hari pun. Kemudian Yun Meng Rou tersenyum masam. Kebaikan. Hal ini membuat semua orang terkejut. Tuan Istana, mari kita kirim orang keluar istana untuk membantu Istana Surgawi. Jika Istana Air Abadi ingin bertahan lama, kita hanya bisa membantu Istana Surgawi. Tepat ketika semua orang terkejut, Yun Meng Rou tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Ini semakin mengejutkan semua orang yang hadir. Sekte Dewa Api Abadi dan Tiandian memakai celana yang sama. Sekarang, alih-alih mengambil tindakan, masih ingin membantu Tiandian. Ini untuk membantu Sekte Dewa Api Abadi.
Banyak orang memandang Yun Mengrou dengan ekspresi cemberut, bahkan sesaat mereka mengira Yun Mengrou sedang patah kepala. Namun kepala istana Xian Sui menghela nafas dalam-dalam, menurut apa yang dikatakan Mengrou, istana Xian Sui membantu istana Tiandian. Berbeda dengan istana Xian Sui, keluarga Wang hampir tidak ragu-ragu dan langsung bersatu untuk membantu istana surgawi. Selain itu, saat ini, keluarga Zhao tempat Zhao Peng berada, dan keluarga Yu tempat Yu Rongjian berada, terdapat banyak kekuatan sekte yang kuat, semuanya diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menuju keluarga Chu. Kota Dongling saat ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Terlalu banyak kekuatan yang berubah. Berkumpulnya angin dan awan membuat orang gemetar. Selain itu, keluarga Chu telah berada di kota Dongling selama bertahun-tahun, dan kekuatan yang dimilikinya tidak dapat diabaikan. Banyak kekuatan juga datang setelah mendengar berita tersebut dan bersedia membantu keluarga Chu. Ini membuat ekspresi Chu Ge dan yang lainnya semakin kental. Dengan gabungan kekuatan semacam ini, ada banyak raja yang abadi, dan di antara keluarga Chu, bahkan ada yang abadi. Bahkan Chu Ge sendiri merasa sangat konyol bahwa Tiandian dapat menghancurkan mereka. Di Tianjifang, Xiao Zheng menatap putrinya dan berkata sedikit, "Kalau begitu, kamu boleh pergi." "Terima kasih, ayah." "Ayah." Saat Xiao Wei pergi, Xiao Jiu memandang Xiao Zheng. "Kami, Tianjifang, tidak pernah berperang. Selama kami tidak terlibat, kami pasti tidak akan berperang." Xiao Zheng menghela nafas. "Tapi dia adalah adik kandungku, dan dia juga putrimu," kata Xiao Jiu, tentu saja berbicara tentang Xiao Wei. "Oh, silakan saja dan ingatlah untuk membawa adikmu kembali tanpa terluka." Lalu Xiao Zheng akhirnya menghela nafas. Ya, Xiao Jiu hanya menghela nafas lega. Dia bergerak dan mengejarnya. Dia tahu bahwa saudara perempuannya memiliki persahabatan yang baik dengan Lin Yan, Wang Gui, dan Mu Zan sebulan. Xiao Wei dia berhati dingin dan menyendiri. Dia gagal membantu dalam pertempuran di istana surgawi. Sekarang keluarga Chu sedang dimusnahkan, dia masih ingin membantu meskipun dia sendirian. Bagaimana Xiao Jiu dan Xiao Zheng bisa yakin? "Semuanya, apakah aku melakukan kesalahan?" kata Xiao Zheng setelah Xiao Wei dan Xiao Jiu pergi. "Agar adil, Master Bengkel salah. Tianjifang seharusnya tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Bagaimanapun juga, Xiao Jiu dan Xiao Wei berasal dari Tianjifang." Petik 2. Aduh, Xiao Zheng juga tidak berdaya. Tapi, pada saat ini, mata para tetua memadatkan cahaya. Dalam hal keadilan, Master Bengkel benar. Tianjifang adalah salah satu kekuatan tertua di alam Tiangen dan telah ada sejak zaman kuno, hanya untuk menyimpulkan segalanya, dan bahkan memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi umat manusia. Yang lain tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, tapi kita tahu segalanya tentang dunia abadi. Keluarga dan kekuatan lain tidak bisa mentolerir mereka. Jika mereka seperti ini, tidak ada salahnya mereka menghancurkan keluarga Chu. Jadi apa salahnya Tianjifang kita membantu mereka? Tianjifang, jika kita bisa melindungi orang-orang ini, kita akan melindungi mereka, masa depan umat manusia. Setelah mengatakan ini, bahkan ada kata yang tidak terucapkan di hati mereka. Kaisar Tianyu pasti tahu bahwa iblis sedang bergerak, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Jika Lin Yan dan yang lainnya bisa bertahan di era ini dan menjadi lebih kuat di masa depan, mungkin akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Hal ini untuk melindungi masa depan umat manusia. Hahaha, karena kamu tidak keberatan, lalu tunggu apa lagi? Setelah mendengarkan kata-kata orang-orang ini, ekspresi Xiao Zheng tiba-tiba berubah, dan ekspresi tak berdaya menghilang dengan tenang, lalu dia berkata, "Bos ingin pergi berperang, bantu istana Tiandian, dan hancurkan keluarga Chu."
kata Xiao Zheng, dengan niat membunuh yang dalam suaranya. Berbeda dari sini, di kota Dongling ini, banyak orang kuat dari berbagai kekuatan memiliki mata berkabut. Orang bermarga Lin seharusnya tidak ada di dunia ini. Lin Yan pantas mati. Lin Yan kuil surgawi yang diciptakan juga harus dihancurkan. Banyak pria kuat berbicara, dengan nada dingin dalam suara mereka, dan kemudian mereka menuju ke keluarga Chu. Di antara mereka adalah Raja Abadi. Dan bahkan Raja Abadi. Hari ini, terlalu banyak pria kuat yang meninggalkan pengasingan. Dan hari ini ada juga banyak orang kuat keluar. Duel antara kedua belah pihak melibatkan hampir setengah dari kota Dongling. Dan bahkan banyak keluarga yang dekat dengan keluarga Chu, dan semua sekte mundur lebih awal ketika angin dan hujan bertiup. Bahkan mereka takut dan melakukannya tidak berani berada di sini. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke pegunungan dan paviliun tinggi untuk menyaksikan semua ini. Semua orang di sekitar ingin mengandalkan senjata abadi untuk menyaksikan pertempuran ini. Kepercayaan diri. Kakek, bukankah kita akan pergi? Di halaman peri, Chu Wei memandang Chu Qiandao. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Saya telah menulis surat kepada banyak orang berkuasa. Saya yakin mereka tidak akan tinggal diam. Bagaimana orang bernama Lin bisa bertahan di dunia? Terlebih lagi, saya tidak dapat mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang tua Ling He berada di akhir permainannya, jika saya pergi, Akademi Peri ini akan dikendalikan olehnya lagi. Chu Qian berbicara. Mendengar ini, Chu Wei juga mengangguk. Keluarga Chu membutuhkan 10.000 tahun perencanaan untuk mencapai tujuan ini. Butuh 6 generasi keluarga Chu selama 10.000 tahun ini. Sekarang, tampaknya hanya ada satu langkah lagi. Di mana yang paling jenius di kota Dongling? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Akademi Abadi. Jika Chu Qian bisa menjadi dekan Akademi Abadi, dia akan menjadi guru dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Sudahkah tercapai? Tak terbayangkan. Jika Akademi Abadi dapat digunakan olehnya, bahkan jika itu untuk menghancurkan Sekte Api Abadi, sangat disayangkan bahwa Chu Qian belum benar-benar mencapainya. Chu Qian sedang memikirkan ini, ratusan sosok muncul di langit di atas keluarga Chu. He Jiu, Ling Si dan yang lainnya memandang mereka dengan ekspresi terfokus. Melihat sosok ini, para penggarap yang tak terhitung jumlahnya berbicara dari pegunungan tinggi dan paviliun tinggi. Orang-orang di istana surgawi memang belum mati. Kenapa kamu tidak melihat Lin Yan? Para pemuda itu benar-benar bisa terbang. Apakah mereka semua sudah mencapai alam dewa? Kalau begitu Huan Luo tidak sia-sia. Kenapa dia bisa terbang? Melihat orang-orang di istana surgawi, banyak orang sangat terkejut. Di mata mereka, setahun yang lalu, Lin Yan membuka Sekte Gunung Abadi dan menerima murid. Dia hanya memilih lebih dari 500 murid. Hanya sedikit dari orang-orang ini yang jenius. Mereka semua memiliki bakat rata-rata dan bahkan lebih tidak berguna. Tetapi Lin Yan mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang bakat, tetapi hanya tentang ketekunan. Tapi sekarang, kelompok kultivator yang bahkan belum mencapai alam Xuanling tiba-tiba berubah 1 tahun, bukankah ini terlalu menakutkan? Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang yang sekarat di dunia bawah abadi, mengapa Lin Yan dan yang lainnya keluar? He Jiu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Hal yang sama berlaku untuk Tang Xi dan yang lainnya. Keluarga Chu membuat mereka menahan kepengecutan mereka untuk waktu yang lama. Tunggu dia. Ling Xi berbicara. Semua orang segera tersenyum. Lin Yan berkata dia akan kembali dalam 3 hari, dan dia pasti akan kembali dalam 3 hari itu. Sekarang menghitung waktu, dia akan segera sampai di sana. Justru karena inilah mereka berani melepaskan keluarga Chu. Daun darah itu. Orang-orang dari istana surgawi berani berdiri di atas keluarga Chu kami. Tahukah kamu bahwa di mata keluarga Chu kami,
kalian semua adalah semut. Kamu dan sampah dari Paviliun Sen ingin menghancurkan keluarga Chu kami. Hancurkan fondasi keluarga Chu kami yang telah berumur puluhan ribu tahun. Saat ini, Chu Ge berbicara dari bawah, dan suaranya bergetar dan menyebar ke segala arah. Suara ini mengandung niat membunuh yang kuat. Terlebih lagi, itu sengaja dicampur dengan kekuatan abadi yang kuat, sehingga semua orang di 4 penjuru bisa mendengarnya. Puncak alam Raja Abadi. 1 langkah lagi. Untuk menjadi Raja Abadi, bisakah dia menghancurkan seluruh kuil surgawi dan paviliun ilahi sendirian? Banyak orang berkata, di mata mereka, paviliun ilahi bahkan bukanlah sesuatu yang abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh keluarga Chu. Adapun istana surgawi, He Jiu adalah Raja Abadi. Tapi dia hanyalah Raja Abadi biasa, dengan fisik yang eksplosif, yang paling sebanding dengan tingkat alam Raja Abadi. Tapi itu benar-benar jauh dari puncak alam Raja Abadi. Ada lebih banyak formasi dalam keluarga Chu. Dalam keadaan seperti itu, sungguh merupakan lelucon bagi Tiandian Sengge untuk menghancurkan keluarga Chu. Chu Ge, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Chu-mu sangat sombong. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, celah terbuka di kehampaan, dan ratusan orang muncul dalam sekejap. Wang Xia, ini adalah kepala keluarga Wang. Dia, ada di sini. Wang Gui menyebut Lin Yan sebagai kakak tertuanya. Dia dan Muzan bersumpah bersaudara. Dia bahkan mendengar bahwa dia telah bergabung dengan Tiandian. Hanya saja pada akhirnya, itu hanya junior, bisakah Wang Gui membuat keluarga Wang maju? Banyak orang terkejut, tetapi pada akhirnya tidak ada yang tahu segalanya. Tapi keluarga Wang seperti ini, berdiri di depan orang-orang seperti Tiandian. Dan ketika Wang Xia berbicara, aura guru abadi menyebar ke segala arah. Meskipun Chu Ge adalah kepala keluarga Chu, momentumnya termasuk dalam kategori inferior. Hal ini membuat orang menghela nafas. Meskipun keluarga Wang baru diwarisi selama 10.000 tahun, nenek moyang keluarga Wang 10.000 tahun yang lalu sangat luar biasa sehingga keluarga Wang masih bisa menjadi kekuatan yang kuat di kota Dongling saat ini. Apakah kamu menindasku, Tuan Abadi dari keluarga Chu? Pada saat ini, nafasnya mengepul. Kemudian para penggarap keluarga Chu juga melompat dan terbang ke udara, menghadap para penggarap istana surgawi, paviliun ilahi, dan keluarga Wang. Chu Sanyuan. Banyak orang menatap kultivator tua ini dengan kaget. Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang tidak mengingat saya. Hal ini membuat banyak orang memandang orang lain. Aura Dewa Abadi orang ini juga sangat kuat, bahkan garang, dan penampilannya tampak seperti parubaya. Chu San kaget. Banyak orang mengenalinya dan kagum karena dia belum tua dan bahkan telah mencapai level ini. Ada 2 makhluk abadi dalam keluarga Chu, mereka sungguh luar biasa. Banyak orang menarik napas. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat dari semua kekuatan besar telah mengasingkan diri tingkat. Saat ini, tampaknya warisan keluarga Chu bahkan lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Tidak, ada 3. Jangan lupa, siapa yang terkuat di antara keluarga Chu. Kemudian mereka memikirkan 1 orang. Ada Chu Qian, wakil presiden Akademi Abadi. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatannya tidak terduga dan dia dikenal sebagai orang nomor 1 di keluarga Chu. Namun, sejak menjadi wakil presiden Akademi Abadi, dia tidak pernah mengambil tindakan atas nama keluarga Chu. Tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tapi ketika semua orang melihat, mereka tidak melihatnya sama sekali. Mungkin keluarga Chu berpikir bahwa hanya mengandalkan mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan istana surgawi dan paviliun ilahi. Haha, saya, Tuan Zhao, tidak terlambatkan. Pada saat ini, tawa yang hangat meledak.
Kemudian lebih dari selusin orang datang. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit gelap, dan Zhao Peng mengikuti di belakangnya, terlihat sangat sopan. Zhao Jian, apakah orang ini masih hidup? Petik 2. Aura itu juga milik Dewa Abadi. Petik 2. Apa yang dia lakukan di sini? Apa hubungan pertempuran ini dengan mereka? Petik 2. Pada saat ini, semakin banyak orang yang terkejut. Semua orang di keluarga Chu juga mengerutkan kening. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Istana Surgawi akan melibatkan begitu banyak kekuatan. Selain itu, tidak ada alasan mengapa kekuatan-kekuatan ini membantu Istana Surgawi. Apakah Anda tertarik dengan bakat anak-anak muda ini? Meski begitu, para praktisi keluarga Chu tidak percaya bahwa orang-orang ini berani menjadi musuh mereka. Hari ini sangat ramai. Anda sangat menyanjung sekte yang diciptakan oleh orang bernama Lin. Sungguh ironis. Hari ini saya akan menghancurkan kuil surga. Siapa yang bisa menghentikan saya? Saat ini, sesosok muncul dari keluarga Chu. Saat dia muncul, langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah. Meski dia hanya satu orang, dia seperti pasukan yang terdiri dari ribuan kuda, gunung di punggungnya, yang membuat orang kagum. Tu 10.000. Petik 2. Menatap pria ini, banyak orang berseru. Ini adalah pria kuat yang dikabarkan mencapai tingkat Dewa Abadi beberapa tahun yang lalu. Hari ini, dia benar-benar muncul. Dan dia ingin membunuh Istana Surgawi. Haha, Istana Surgawi ini bisa dibuat sudah lebih dari setahun, jadi saya seharusnya beruntung. Jika bukan karena kita mundur, orang-orang di sekte ini pasti sudah lama mati. Kemudian seseorang berbicara lagi. Sosok itu tiba-tiba muncul, menunjukkan kekuatan yang abadi. Nan Wei, Zhang He, Dao Batian, ini semua adalah jenius dari 1000 tahun yang lalu, tetapi pada saat ini, semuanya muncul, dan berdiri di kamp keluarga Chu. Petik 2. Banyak orang terkejut, tapi kemudian seseorang memikirkan sesuatu. Orang-orang ini semua memasuki Akademi Abadi ketika mereka masih muda. Guru mereka sepertinya adalah Chu Xianfeng dari keluarga Chu. Setelah Chu Xianfeng meninggal, Chu Qianfang mengambil alih. Mengambil alih, banyak orang bahkan lebih terkejut. Betapa menakutkannya keluarga Chu sekarang. Bahkan, pada saat ini, banyak tokoh muncul lagi tidak mengizinkan orang bernama Lin untuk bertahan hidup. Mereka bahkan tidak ingin kekuatan lain muncul di kota Dongling. Tetapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Entah Raja Abadi atau Dewa Abadi. Meledak seketika, membuat sisi Tiandian terlihat seperti semut. Banyak orang menggelengkan kepala. Hanya mengandalkan keluarga Wang dan keluarga Zhao, kamu masih ingin bersaing dengan kekuatan seperti keluarga Chu. Ini hanya meminta kematian. Dari pengasingan, tetapi Istana Surgawi mampu menyapu segala arah. Sekarang orang-orang kuat ini telah keluar dari pengasingan. Sebagai perbandingan, Istana Surgawi benar-benar rentan, bahkan Raja Abadi pun lemah. Tapi, saat mereka menghela nafas, retakan terus muncul di kehampaan. Dalam sekejap, kekuatan tiba-tiba muncul. Itu keluarga Yu. Itu keluarga Gan. Petik 2. Jing Zemen. Ratusan keluarga sekte tiba-tiba muncul, berdiri di belakang Istana Surgawi, dan yang paling mengejutkan adalah mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap keluarga Chu. Ini benar-benar mengejutkan. Tapi kekuatan ini, bagaimanapun juga, dia adalah lebih lemah. Mengapa dia harus menjadi musuh keluarga Chu tanpa kekuatan puncak? Saat keluarga Chu mencibir, sosok muncul dari kehampaan. Istana Xiansui juga ada di sini. Petik 2. Aku pergi, bukankah itu Tian Jifang? Mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari sekte Dao Abadi. Semua orang terkejut. Keluarga Chu memang merupakan kekuatan kelas 1. Istana, dan Tian Jifang,
yang mana yang lebih lemah dari mereka. Sekarang, mereka semua ada di sini. Ini semakin membingungkan. Apakah sekte ini hanya untuk melindungi istana surgawi?